Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jamaah suluk santri Pondok Pesantren Al-Amin Mompang yang dirahmati Allah. Lanjutan pengajian kita tentang Thariqul Wusul ilallah, tahapan yang ke-8, al-waraq. Waraq. Apa itu waraq? Ada definisi waraq para ulama seperti qala as-Sayyid al-Jarjani rahimahullahu ta'ala, huwa ijtinabus syubhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Adalah menjauhi hal-hal yang syubhat karena takut jatuh pada yang haram. Jadi orang ini memelihara diri agar tidak mengambil makanan atau sesuatu yang tidak jelas halalnya. Ragu, maka itu yang syubhat. Orang yang warak tidak mau itu. Ada 3 tingkatan warak ini. Pertama, warakul awam, kewarakan orang umum. Pertama ini tarkus syubhat, meninggalkan yang syubhat. Yang kedua, warul khawas, meninggalkan yang membuat kotor hati dan membuat gundah gulana serta kegelapan hati. Sedangkan yang ketiga, war'u khossatil khossah, meninggalkan ketergantungan kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Jadi yang halal itu jelas. Ayam, kambing, lembu, beras, kelapa, yang halal itu jelas. Binatang, babi, anjing, yang haram itu jelas. Di antara keduanya tidak jelas. Itu yang syubhat. Contoh jatuh kelapa yang memiliki jiran tetangga, kau ambil. Mungkin dia berikan, tapi mungkin tidak. Nah, ini kelapa famili saya. Mungkin dia izinkan, mungkin juga tidak diizinkan diambil.
tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, maka itu yang syubhat. Siapa yang jatuh pada yang syubhat cenderung jatuh pada yang haram. Maka orang yang warak tidak mau dia mengambil yang syubhat. Kemudian kewarakan orang yang lebih khusus. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Jadi sesuatu yang ragu dia tinggalkan, kecuali yang jelas. Al-birru husnul khuluq. Yang baik itu adalah kebaikan akhlak. Dan dosa yang terjadi pada dirimu dan engkau benci jika manusia melihatnya, sehingga engkau hindari itu perbuatan. Coba dulu bayangkan, seandainya ada seorang anak kecil saja dulu ada di sampingmu, sampai hatikah Anda memperbuat sesuatu yang membuat aib bagi dirimu, yang membuat malu bagi dirimu? Maka orang yang warak dia hindari. Kemudian yang ketiga, kewarakan yang lebih khusus lagi. Para anbiya, para mursalin, para aulia, mereka tidak lagi tergantung kepada siapapun makhluk selain daripada hatinya selalu tergantung kepada Allah. Hatinya selalu mengharap, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pelihara terus az-zakirina lillah, orang yang banyak mengingat, berzikir kepada Allah. Ada seorang ulama, saya pelihara hatiku 10 hari 10 malam, kemudian hatiku memelihara aku 20 tahun. Tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Dan orang yang warak bukan karena hebat dia sholatnya, banyak rakaatnya, lama sujudnya, di depan orang banyak. Bisa saja itu karena supaya dipuji orang, atau ada lain maksud. Orang yang warak itu biasanya, cobalah lihat, kalau orang tidak ada, apakah Anda tambah semangat beribadah, tambah khusyuk, tambah rajin di waktu Anda bersendiri? Nah, di situ melihat seseorang yang warak. Seperti Anda ingin mengetahui siapakah orang yang lemah lembut. Lihatlah dia di waktu marah. Apakah mampu dia menguasai dirinya? Kalau waktu tidak marah, bisa saja dia lemah lembut, baik-baik. Tapi waktu marah, situ penilaiannya. Ya Abu Hurairah, ini dari wasiat Rasulullah bagi Abi Hurairah. Ya Abu Hurairah, kun war'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau orang warak,
dan engkau menjadi manusia yang paling abid, paling bernilai ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'. Kelebihan ilmu lebih baik daripada kelebihan ibadah. Karena ilmu itu imam, ibadah itu makmum. Duluan ilmu, baru ibadah. Sebaik-baik agama kamu adalah wara'. Itu kajian nomor 8 ya. Qala Syah Al-Qarmani, alamatut taqwa al-wara'. Tanda ketakwaan seseorang adalah bersifat wara'. Wa alamatul wara'il wuquf inda syubhat. Dan tanda kewarakan seseorang, dia berhenti ketika ada yang syubhat. Wa alamatul khawf al-huzun. Tanda orang yang ada khauf, sedih. Apakah Anda masih mau ketawa berbahak-bahak kalau seandainya kau lihat di depan ada api neraka? Maka orang yang mengingat akhirat, api neraka, dia tidak banyak ketawa, malah banyak selalu sedih, al-huzun. Wa alamatur roja husnut ta'ah. Tanda orang yang mempunyai roja, baik taat atau taat baik dalam ibadah, husnut ta'ah. Jadi khauf dan roja yang sudah kita kaji hari yang lalu harus ada seimbang. Jadi apa katanya di sini? Kita pilih wajatahid ayyuhal qari an talhiqa bi ahli al-imam al-aliyah wa jalishum litujalis man jalasa. Wahai orang yang membaca atau penuntut ilmu, engkau mesti selalu dekat dengan orang yang tinggi semangat, orang yang rajin. Karena kalau engkau dekat kepada orang yang tinggi semangat, yang rajin, tabiatmu akan mencuri tabiatnya yang rajin, yang baik. Seperti Anda kalau dekat kepada es, Anda ikut nanti terasa dingin. Dekat ke api, Anda ikut kepanasan. Dekat kepada orang soleh, orang rajin, orang sungguh-sungguh, Anda terbawa menjadi orang sungguh-sungguh. Maka usahakan selalu berkawan, bersahabat dengan orang yang punya semangat tinggi dalam kebaikan. Baik, yang ke-9, az-zuhud. Az-zuhud ada definisinya qala Ibnul Jala, az-zuhdu huwa an-nadru ila dunya bi'aini zawal litusbiru fi 'ainika fayazhalu 'alaika al-i'rad anha. Zahid adalah memandang kepada dunia dengan pandangan mata
kehancuran, sehingga kecil di matamu dan akan mudah engkau berpaling daripadanya. Jadi singkatnya begini, orang yang zahid itu dia melihat dunia ini kecil, tidak begitu bernilai berharga. Dan memang rezeki yang paling rendah nilainya harta. Rezeki yang paling tinggi nilainya kesehatan. Rezeki yang paling afdol anak yang soleh. Rezeki yang paling sempurna mendapat ridho Allah. Banyak orang menganggap hartalah yang paling hebat segalanya. Apa artinya harta miliaran, mobil Pajero yang baru, kau sakit, kau stroke, kau tidak bisa makan kecuali nasi putih dan gula merah. Kesehatan itu jaga pelihara. Sehingga Rasulullah dalam sejarah manusia, dia paling sehat selama 63 tahun. Hanya 2 kali dia sakit demam. Diteliti para pakar kesehatan, resep Rasulullah ada 8. Salah satu banyak jalan kaki di padang pasir, bergerak. Kemudian Rasulullah selalu mempunyai pikiran positif, thinking, selalu husnuzon. Dan Rasulullah suka minum madu, suka minum susu, dan cepat tidur setelah sholat isya, dan cepat bangunnya. Jadi Rasulullah sangat menghargai kesehatan, sangat memelihara kesehatan, karena itu nikmat rezeki yang paling tinggi nilainya. Jangan beli penyakit seperti orang pantangannya durian, kalau dimakannya naik kolesterol, tapi dibelinya lagi dimakannya, seakan-akan dia membeli penyakit, tidak menghargai kesehatannya. Bagaimanakah seorang bisa tawaf, sa'i, haji, beribadah kalau sakit? Jadi orang yang zahid itu melihat dunia itu hina ataupun kecil. Bukan yang dimaksud orang yang zahid karena dia tidak punya harta kekayaan. Bisa saja orang yang miskin tidak memiliki harta yang banyak, zohirnya dia zahid, tetapi hatinya selalu kepada harta. Selalu ingin membeli kereta, ingin membangun rumah, ingin punya itu, tentang dunia. Itu bukan zahid. Dan bisa saja orang kaya, dia itu zahid. Walaupun harta kekayaan di tangannya, tapi hatinya tergantung selalu kepada Allah, bukan kepada harta. Abu Bakar Siddiq kaya itu, tapi zahid dia. Sampai juga dia berdoa, ya Allah, jadikanlah harta di tanganku dan jadikanlah engkau di hatiku. Abu Bakar Siddiq memberikan hartanya segalanya kepada perjuangan fisabilillah. Sampai Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, apa lagi yang kau tinggalkan bagi keluargamu? Ya Rasulullah,
ma taraktu lahum illa Allah wa rasul. Aku tidak meninggalkan lagi bagi mereka kecuali Allah dan Rasul. Zahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha lama saqa kafirun surbatama." Seandainya dunia ini ada nilainya bagi Allah satu sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan minum secangkir pun kepada orang kafir. Kemudian ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Ya Rasulullah, tunjukkan dulu bagi saya amal, jika aku amalkan Allah cinta kepadaku dan manusia cinta kepadaku. Qala lahu, maka Rasulullah mengatakan baginya, izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma'idin nas yuhibbuk. Zahidlah pada dunia, Allah akan mencintai, dan zahidlah pada yang ada di tangan manusia, manusia akan mencintai. Qanaah. Ada seorang tuan syekh berdoa dia kepada Allah, banyak berdoa, belum diberikan Allah. Tiba-tiba dia tidak berdoa, baru diberikan Allah. Ingin itu, ingin ini, minta itu, minta sana kepada Allah. Beramal saja, Allah tahu apa kebutuhan kita. Beramal. Doakanlah, jangan tentang dunia. Husnul khotimah, dapat keridhaan Allah. Dan zahid pada yang ada di tangan manusia. Kalau engkau selalu mengharap kepada manusia, kepada orang tua, ibu, abang, kakak, tetangga, siapapun, benci orang sama kau nanti. Iyalah kalau meminta 1 kali, tapi 2 kali mulai bernit-nit, 10 kali manusia kali bayon, 4 kali kerusi dalam satu penghidupan. Berbeda kepada Allah. Kalau Allah semakin banyak kita berdoa, senang dia. Berarti hambaku ini tahu dia hamba aku, Tuhannya, dia memohon kepada aku, minta keselamatan, keridhaan, keberkahan. Senang Allah. Tapi kalau kepada manusia, zahidlah. Dan hadis Rasulullah ini sangat menarik. Kun fid dunya kannaka gharib aw abir sabil. Jadilah di dunia seakan-akan engkau orang asing atau orang yang musafir. Jadi kalau orang asing berarti tidak akan selamanya. Kalau orang perjalanan musafir, kau mau pergi ke Sidimpuan, singgah di Gunung Tua, kau hanya sebentar di situ. Kita singgah di dunia. Jadilah engkau seperti orang perantau di dunia ini, bukan untuk selamanya, akan kembali ke kampung. Wa idza amsayta fala tantadhir sabah, jika engkau sampai ke waktu sore, jangan tunggu pagi. Apa yang bisa kau amalkan, kau kerjakan di waktu sore, jangan lagi tunggu besok. Wa idza asbahta fala tantadhir masa,
Jika engkau sampai kepada waktu pagi, jangan lagi tunggu sore. Kerjakan, amalkan. Wa khudh min sihatika limaradik, pergunakanlah dari kesehatanmu untuk penyakitmu. Wa min hayatika limautik, dan dari kehidupanmu untuk kematianmu. Manfaatkan kesempatan yang ada, kesehatan yang ada, kehidupan yang ada. Semua Allah sudah memberikan kesempatan itu, kesempatan hanya satu kali. Jadilah hidup yang berarti yang satu kali di dunia ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah wa tahhir qulubana min nifaq wa a'malana min ar-riya wa alsinatana min al-kadhib wa a'yunana min al-khiyanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.